Ibu gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Ya baik, saya senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu semua yang pagi hari ini saya ingin mengenal Bapak Ibu ya. Dari Bapak Ibu, alhamdulillah sudah memperkenalkan diri. Sebelumnya saya perkenalkan diri Bapak Ibu ya, saya Dwi Marianti. Kita bertemu, kita ngobrol santai aja ya Bu ya. 10 menit ke depan kita akan ngobrol tentang apa sih yang akan kita obrolkan. Kita ngobrol ini Bu, gimana sih kita bisa tahu, bisa mengetahui kekuatan apa yang ada dalam diri kita pada saat kita berproses dalam pembelajaran. Nah, tujuan hari ini, pagi ini kita akan ngobrol kayak gitu. Sudah siap Bapak Ibu? Siap Bu. Siap Bu. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak perlu ini ya, santai aja ya. Nah, pertanyaan pertama nih, apakah semua orang itu memiliki kekuatan? Nggak usah memiliki. Ditulis di chat semua Bu. Sambil di chat ya Bu. Nggak usah di chat Pak, maksudnya Bapak Ibu jawab langsung aja. Apakah semua orang memiliki kekuatan? Iya Bu, semua Ibu. Iya, punya. Baik. Punya ya, baik. Sekarang pernahkah Bapak Ibu melihat dan mengukur kekuatan yang dimiliki? Kadang kan kita sebagai seorang guru untuk mengukur atau melihat itu kadang kan kita nggak tahu ya kalau kita itu punya kekuatan. Nah kadang kita nggak pernah meduliin hal itu. Nah pernahkah Bapak Ibu itu melihat di diri Bapak Ibu memiliki kekuatan? Pernah nggak? Pernah Bu. Pernah Bu. Ya, pernah. Iya, baik pernah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah, berarti Bapak Ibu sudah tahu nih kekuatan apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan ambil waktu mungkin 2 menit. Saya akan bagikan Jamboard ke Bapak Ibu semuanya. Saya akan kasihkan ke Bapak Ibu di dalam kolom chat, mungkin sudah ada. Bapak Ibu bisa klik di situ. Bapak Ibu sudah bisa diklik Bapak Ibu untuk Jamboard saya. Proses Ibu. Belum Bu. Oh baik. Saya tunggu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah di situ Bapak Ibu akan melihat tadi karena Bapak Ibu menjawab bahwa Bapak Ibu memiliki kekuatan, semua punya kekuatan dan pernah mengukur dan melihat kekuatan yang Bapak Ibu miliki. Nah sekarang Bapak Ibu tentunya begini, apa sih yang menjadi kekuatan Bapak Ibu? Nah kadang Bapak Ibu tuh untuk mencari kekuatan yang ada pada diri sendiri itu kadang masih bertanya-tanya, apakah ini kekuatan saya? Nah, kadang untuk bisa mengetahui kekuatan pada diri kita bisa melihat orang lain berproses dalam pembelajaran, mereka mampu, kemudian kita, oh itu kekuatan Bapak itu, oh itu kekuatan Ibu itu. Kemudian kita baru ingat, oh ternyata saya juga bisa, ternyata punya kekuatan semacam itu. Nah, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu melakukan identifikasi kekuatan apa yang Bapak Ibu miliki. Cukup menuliskan satu kekuatan saja yang Ibu punyai atau Bapak punyai. Silahkan dalam Jamboard satu stick note aja, ya. Silahkan Bapak Ibu. Terkadang kan kita berpikir ya, kalau kita itu kadang ingin memperlihatkan kekuatan kita, bukan berarti kita sombong ya Bapak Ibu ya. Kadang kan kita ingin mengapresiasi, ternyata kita kita mampu berhasil sejauh ini. Nah terkadang kita ada rasa khawatir nggak Bu? Takut nggak, wah ini dikatain orang, wah sombong nih Bapak ini udah bisa ini, sombong nih Ibu ini udah bisa ini. Sebenarnya nggak kayak gitu ya Bu ya, karena kita ingin menyampaikan pesan kita kepada orang lain bahwa kekuatan dalam proses pembelajaran yang kita miliki itu adalah ini loh, kita bisa kok, anak-anak mampu dengan cara seperti ini, anak-anak bisa. Oke, saya bisa melihat Bapak Ibu di sini, Bu Indah, kemudian Bu Deni, kemudian Pak Teguh, kemudian Bu Deviana ya. Bapak Ibu bisa melihat Jamboard saya semuanya? Bisa Bu. Bisa. Baik, jadi kekuatan seseorang nggak harus sama Bapak Ibu. Jadi jangan sampai
wah dia punya kekuatan ini, saya harus menyerupai dia. Enggak. Jadi kita harus betul-betul mampu mengidentifikasi dan mengetahui sejauh mana sih kekuatan kita. Baik, jadi Bu Deni berani mencoba hal baru, luar biasa. Sedangkan Bu Indah selalu ingin belajar. Bagus banget. Dari Pak Teguh, optimis, setuju Pak, apapun yang terjadi tetap optimis. Kemudian Bu Deviana menguasai teknologi pembelajaran. Nah ini Bu Deviana banget nih, ketika ada teknologi baru dia yang paling up to date nih. Oke Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu ini tahu kekuatan yang Bapak Ibu miliki, nah sekarang pertanyaan berikutnya Bu, Pak, pernahkah Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran yang melibatkan kekuatan yang Bapak Ibu miliki yang ditulis di slide 1 ini? Pernah Bapak Ibu? Pernah Bu. Pernah Bu. Nah, jika jawaban Bapak Ibu itu pernah atau sudah, silakan Bapak Ibu menuliskan cerita ya. Sejauh mana sih Bapak Ibu itu menggunakan kekuatan Bapak Ibu untuk melaksanakan proses pembelajaran. Tapi kalau belum, kadang kan kita ragu ya dengan kekuatan kita miliki. Jangan-jangan saya nggak berhasil nih nanti dengan kekuatan saya ini. Nah, jika belum melaksanakan, jika belum menggunakan kekuatan Bapak Ibu, silahkan tulis mengapa belum menggunakan kekuatan yang Bapak Ibu miliki. Baik, saya kasih waktu 3 menit untuk menuliskan di slide kedua. Kalau memang sudah pernah, ceritakan Bapak Ibu kekuatan yang Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran, ceritakan. Di sana diceritakan. Tapi kalau belum, silahkan mengapa Bapak Ibu belum menggunakan kekuatan yang Ibu Bapak miliki dalam proses pembelajaran. Nggak usah buru-buru Bapak Ibu ya. Boleh ditulis dulu, kalau nggak muat satu stick note, boleh ditambah Bapak Ibu karena cerita. Jadi kalau mungkin satu stick note kurang, Bapak Ibu bisa nambah di bawahnya atau di samping kanannya ya. Cerita saja, jadi kita di sini bisa berbagi Bapak Ibu, berbagi pengalaman bahwa ternyata kita mampu sampai hari ini. Kita kemarin, kita sudah mampu menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk bisa kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Ya, jika tidak cukup satu stick note, boleh nambah ya Bu Devi dan Bu Deni. Baik Bu. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah sudah pernah ya. Jadi tinggal Bapak Ibu cerita di sini. Apa yang menjadi kekuatan Bapak Ibu dalam melakukan proses pembelajaran. Baik, di sini ada Bu Devi dulu, kita lihat Bapak Ibu, kita tunggu satu lagi teman kita, yaitu Bu Indah. Baik, Bapak Ibu terima kasih sudah menceritakan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu menggunakan kekuatan Bapak Ibu yang Ibu Bapak miliki. Jadi Bu Devi nih pernah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan game edukasi. Baik, Bu Devi sedikit saja cerita keterkaitan integrasi, coba sedikit saja cerita dengan kita teman-teman di sini biar kita tahu semua maksud dari integrasi ini bagaimana Ibu Devi. Baik Bu, jadi di sini sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik harus mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak ada. Di sini itu zamannya teknologi berkembang sangat pesat. Jadi di sini saya berusaha menguasai teknologi, mengintegrasikan ke dalam pembelajaran dengan salah satunya membuat game edukasi. Di sini kenapa saya memilih game itu supaya anak-anak itu tidak menggunakan teknologi itu untuk hal yang tidak bermanfaat. Dengan edukasi mereka bisa belajar dengan teknologi. Seperti itu Bu. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Bu Devi nih. Oke, Bu Deni nih pernah ya, benar misalnya mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Coba Ibu Deni sedikit cerita nih kepada teman-teman, gimana nih? Ya Bu, alhamdulillah saya sudah pernah melaksanakan metode pembelajaran berdiferensiasi meskipun ternyata pada saat pelaksanaannya mungkin belum maksimal, tapi saya berani mencoba terlebih dahulu. Ngonten Bu? Oh, bagus sekali. Jadi menginisiatif ya Ibu ya? Oke, Yeah. luar biasa. Oke, Pak Teguh nih, apa ya sikap optimisnya digunakan dalam mencoba mengubah metode yang lama ke pembelajaran diferensiasi? Contohnya gimana nih Pak Teguh nih, dari yang lama ke yang diferensiasi? Apakah dalam saat itu juga atau berproses nih?
Betul Ibu, saya dulu sebelum mengenal pembelajaran diferensiasi saya menggunakan metode yang lama. Nah, sikap optimis saya itu saya gunakan bahwasanya saya pasti bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti ini. Oke, luar biasa Pak Teguh. Bu Indah nih belajar model pembelajaran yang membuat siswa aktif. Oke, gimana nih salah satu contohnya Bu Indah? Iya, Bu. Misalnya dengan mencari model, misalnya project based learning, di mana di dalam project itu betul-betul yang aktif adalah siswanya, sehingga bisa menghasilkan produk, menghasilkan pemahaman sesuai dengan apa yang mereka tangkap dari pembelajaran. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua nih ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah ketemu, kita udah ngobrol. Hari ini di menit-menit terakhir kita simpulkan bahwa ternyata gimana Bapak Ibu tadi kita semua memiliki apa Bapak Ibu? Kekuatan yang Ibu cari sendiri, yang mana potensi Bapak Ibu, aset Bapak Ibu, kekuatan yang Bapak Ibu ternyata bisa kita gali sendiri. Itu kesimpulan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ternyata dari kekuatan yang kita miliki, kita bisa mengaplikasikan dalam apa Bapak Ibu? Dalam pembelajaran. Pembelajaran. Baik, Bapak Ibu bisa menemukan dari kekuatan tersebut, dari yang dimiliki bisa dimunculkan dan dilakukan dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu terima kasih sekali kita udah ngobrol sejauh ini. Saya sangat senang. Tolong Bapak Ibu silakan ditulis di chat. Setelah ketemu saya perasaannya bagaimana ya Bapak Ibu? Mungkin sedih, kok pertanyaan kayak gini, atau mungkin senang. Bisa ditulis di dalam kolom chat ya Bapak Ibu ya. Setengah menit Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Indah, terima kasih Pak Teguh, Bu Deni, dan semuanya baik. Kita akan ngobrol lagi di lain waktu dan kesempatan Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.